Lanjutannya, si Tuan Pras habis ditolak sama bini tua, diapain sama bini mudanya ya? Bikin penasaran aja deh. Pras. Pras bangun, Pras. Bangun. Aku nggak bisa biarin kamu tidur. Kalau kayak gitu, sini aku kompres. Mei, ini Memar juga ntar bakal sembuh sendiri kok. Udah jangan berisik sini. Mana? Itu kan si Tuan Pras sama si Nyonya Meiros. Ngapain ya mereka? Wah, harus selidikin nih. Soalnya semenjak tindak sama ini gak ada bahan gosip. Habis update di sosmed, hasil lagi. Lagian bisa-bisa ini bini muda sama bini tua aku. Heran. Udah enakan? Makasih banyak ya, Mei. Sekarang kamu bisa nggak jelasin ke aku kenapa kamu bisa seperti itu? Penjelasan apa lagi yang mau kamu denger, Mei? Aku mau tahu kenapa. Kenapa kamu bisa kayak gini? Iya, oke, aku jelasin. Tadi tuh aku bingung mau tidur di mana. Jadi aku terpaksa tidur di pinggir kolam renang ya, pokoknya di bangku kolam renang ya, Mei. Terus? Ya aku kan kaget. Aku bangun tuh tiba-tiba siapa yang pukulin aku. Pas aku perhatiin ternyata Mpok Ati dan Bang Kumis ada di sebelah aku. Aku bilang, kenapa sih Mpok Ati mesti pukulin saya? Dia bilang, ya saya kira maling. Ya udah, hasilnya kayak gini deh seperti kamu lihat. Kamu kenapa tidur di sebelah kolam? Padahal kamu kan bisa balik ke kamar hari ini. Daripada kamu gigitin nyamuk, digebukin sama Mpok Ati. Karena kamar hari itu dikunci, kamu pun juga sama dikunci. Jadi aku terpaksa deh, mau nggak mau ya aku tidur di bangku kolam renang. Maafin aku ya, Pras. Aku pikir kalau aku kunci kamar aku, kamu bakal balik ke kamar hari ini. Maafin aku, Mei. Kamu benar. Hari ini tuh adalah hari buat kamu, tapi... Tapi apa? Tapi aku masih butuh waktu untuk bisa nyentuh kamu, Mei. Gila, Dev salah denger nih kuping. Jadi, si Nyonya Falakor nggak berani sentuh sama si Tuan Pras. Hari gini. Wah, ada yang nggak beres nih pas ini. Nggak mungkin. Harus kamu jadi kalau gitu. Siapa tahu dapat bahan bagus. Ya, aku ngerti kok. Aku ngerti sebab perasaan kamu. Tapi mau sampai kapan kamu kayak gini, Pras? Bukankah aku punya hak yang sama seperti Arini? Mei, aku mohon keikhlasan kamu sekali lagi. Aku kurang cukup ikhlas apa, Pras? Selama ini aku udah sabar sama kamu. Apa itu kurang? Aku paham, Mei, apa yang kamu rasain. Tapi untuk sekarang aku masih belum siap. Percayalah, Mei, ini berat buat aku. Kamu pikir ini nggak berat buat aku, Pras? Kamu tahu nggak? Aku juga punya perasaan. Aku sakit hati karena kamu udah menyinggung harga diri aku, Pras. Dengan semua penolakan kamu. Kamu ngerti nggak? Maaf, Mei, demi Allah. Aku sama sekali nggak ada niat untuk menghancurkan harga diri kamu. Aku cuma minta kamu harus pahami situasi ini. Karena apa? Karena pernikahan ini bukan dasar keinginan aku. Pernikahan kita tuh karena kehendak takdir, Mei. Jadi apa, Pras? Aku nggak ngerti maksud kamu. Jadi tolong kamu jawab sama aku. Kamu jujur sama aku. Aku nggak ngerti kenapa kamu nggak mau menyentuh aku. Apa aku nggak menarik buat kamu? bukan begitu maksudnya. Terus apa? Apa, Pras? Jawab sama aku biar aku ngerti. Biar aku nggak terus-terusan merasa seperti sampah buat kamu. Astagfirullahaladzim.
Kamu kok sampai semarah ini sama aku sih? Pras, kalau aku marah sama kamu, aku bakal ninggalin kamu sejak perkawinan kita tuh terbongkar. Tapi aku tetap di sini karena aku cinta sama kamu. Aku cinta sama kamu, Pras. Terima kasih, Mei. Kamu telah mencintaiku dengan tulus. Aku nggak butuh terima kasih kamu. Aku cuma butuh ketegasan dari kamu. Sampai kapan kamu mau pernikahan kita seperti ini? Tolong kasih aku waktu, Mei. Oke, Pras. Oke, aku akan kasih kamu waktu. Tapi kamu harus jujur sama aku dulu. Kenapa kamu nggak bisa menyentuh aku? Padahal istri kamu, Pras, istri kamu. Hari ini udah ikhlas. Aku menjadi istri kedua kamu. Jadi tolong kamu jawab sama aku, Pras. Aku butuh jawaban kamu. Maaf, ini seru aja nih cerita. Gini nih baru Nunung suka. Ya ampun, jadi si Nyonya Falakor udah dinikahin, masih aja gak laku ternyata. Aduh, pikir-pikir kasihan juga Nyonya gue ya. Cantik sih, tapi ini cinta. Mei, aku mohon kamu jangan paksa aku. Kenapa, Pras? Karena aku nggak mau melukai kamu, Mei. Kamu pikir aku nggak terluka, Pras? Aku terluka setiap kali kamu menolak aku. Kamu kira-kira itu nggak menyakitkan, ha? Ayo Tuan Pras, jawab. Gak usah sungkan-sungkan, ditolak aja Nyonya Falakornya. Biar dia nyaho. Udah ngerebut punya orang, masih aja ngarep disayangin, dicintai. Udah saya. Tolong kamu bilang ke aku, kenapa kamu nggak menyentuh aku, Pras? Kenapa, Pras? Pras, tolong kamu jawab, jangan diam aja. Karena aku bisa melakukan hal itu dengan orang yang aku cintai, Mei. Jadi benar. Benar. Kamu nggak mencintai aku. Ih, jangan nyamuk sih. Sana, ganggu orang aja. Jawab aku, Pras. Aku bener kan? Jawab aku! Ya kan, Pras? Tolong kamu jawab aku. Jawab, Pras. Kalau kamu nggak mau jawab aku mendingan bunuh diri. Hah? Bunuh diri? Jangan dong. Aduh, kok pakai bunuh diri segala sih? Aduh Nyonya Falakor, biarin Nunung suka sebel sama Nyonya, tapi jangan bunuh diri juga kali. Nah, siapa yang gaji Nunung? Kalau misalkan Nyonya mati, nanti Nunung jadi pengangguran lagi. Iya, baik. Aku akan jawab, ya. Tapi aku minta maaf ya, Mei. Aku nggak mencintai kamu. Ternyata selama ini aku benar. Kamu gak sedikit pun mencintai aku. Aku pikir, aku berharap dengan waktu kamu bisa cinta sama aku, tapi sama sekali kamu gak sedikit pun cinta sama aku. Mei, maaf Mei, maaf. Aku
Aku akan belajar untuk mencintai kamu. Tapi tolong kasih aku kesempatan itu. Percayalah, Mei. Waktu bisa merubah segalanya. Dan aku akan menjadi suami yang baik buat kamu. Pras gak cinta sama kamu, Mei. Gak cinta. Lalu apa yang kamu harapkan dari laki-laki yang tidak cinta sama kamu? Nothing. Kamu dulu sendiri bilang kalau kamu butuh tanggung jawab dari aku. Dan itu anak aku. Terus kamu mau apa, ha? Di mana anak aku? Gunakan Akbar sebagai pengikat untuk mengikat cinta Pras ke kamu. Kamu bisa mendapatkan cinta Pras melalui Akbar, nih. Enggak. Aku gak mau balik lagi sama laki-laki yang gak bertanggung jawab kayak David. Aku gak mau. Aku harus bertahan. Tante Yuniar benar. Akbar. Iya, demi Akbar aku harus bertahan. Mei, kamu kenapa melamun? Oke. Aku bakal kasih kamu uang. Tapi kalau kamu masih belum bisa tegas dan memilih keputusan, mau gak mau kamu harus memilih. Kamu mau aku memilih? Iya, aku mau kamu memilih. Teruskan perkawinan kita. Dan jalanin tanggung jawab kamu sebagai suami. Atau ceraikan aku. Astagfirullahaladzim. Kamu kasih aku ultimatum. Kamu gak perlu istighfar, Mas. Aku cuma minta kamu memilih. Tapi aku minta maaf ya, Mei. Aku nggak mencintai kamu. Ya Allah. Kenapa nasib aku seperti ini, ya Allah? Kenapa aku mencintai pria yang sama sekali nggak mencintai aku? Apa aku nggak punya hak untuk bahagia? Minum susu, enak banget. Udah kenyang ya. Assalamualaikum Suster Nono. Assalamualaikum Dek Akbar. Waalaikumsalam, Mama Nadia. Mau ngapain sih nih bocah? Pasti dia mau main sama si Akbar. Suster Nono, Nadia boleh nggak sopin Dek Akbar? Tuh kan, bener kan dugaan gue? Kalau gitu mending gue manfaatin ah. Boleh, tapi kalau Nona dia mau suapin Dek Akbar, Nona dia harus belain Suster Nunung. Kalau Suster Nunung digalakin sama Poati yang jahat itu. Kok jahat? Wati kan orangnya baik hati, Suster Nunung. Tuh kan Nona dia belain Poati, berarti Nona dia nggak suka ya sama Suster Nunung. Padahal kan Suster Nunung ini Suster dan Akbar, adanya Nona dia. Kata ibu, kita harus baik sama orang. Kita nggak boleh pilih kasih. Ya, ini mah bukan soal pilih kasih, Non. Tapi masalah menegakkan kebenaran. Kan Nona dia lihat sendiri tuh, si Poati. Kerjaannya marah-marahin Suster Nunung terus. Tapi Wati kan pasti punya alasan. Karena marahin Suster Nunung. Hayo, Suster Nunung nakal ya. Ih, ini anak kecil-kecil udah ngeselin. Dikasih tahu malah ngeyel terus. Ya udah deh. Kalau gitu berarti Nona dia nggak boleh suapin Den Akbar. Dia kan mau suapin Dedek Akbar. Ya lagian Nona dia nggak mau nurut sih sama Suster Nunung. Belain Poati terus.
Si cantik ada di sini. Lagi main ya sama Dek Akbar ya? Ya elah, pakai dateng lagi nih nenek gerondong. Makin susah kan gue jadi manfaatin nih bocah. Loh, kok manjun aja kenapa sayang? Terus abisnya Suster Nunung gak mau izinin Nadia sopin Dek Akbar. Hah? Enggak gitu kok, Pok. Iya nih, boleh kok, boleh. Ayo Nadia, yuk suapin nih Dek Akbar nih. Dikasih susu dulu ya. Ya dikasih minum susu kayaknya aus nih. Ya, yuk nih. Minum sayang. Wih, pinter sayang ya sama Dede Akbar ya. Soal banget sih. Lama-lama ya. Si Poati itu merajalela tau gak di ini rumah. Si Nona dia juga diajak cesan gak bisa. Bikin kesel aja. Bener-bener deh. Semenjak pindah ke rumah ini. Jadi gak seru tau gak. Pada damai semua sekarang. Gak ada drama. Kan Nunung jadi gak ada bahan gosip. Terus jadi sendirian lagi. Gak punya teman sparring partner. Sebel. David, apaan lagi sih dia nelfon aku? Berani-beraninya kamu nggak angkat telepon aku terus, Mei. Kamu pikir aku akan menyerah? Kamu salah, Mei. Aku nggak akan menyerah, Mei. Ampun, gak ada capek-capeknya ya nih orang. Selamat pagi, Mei Ros. Kamu apa lagi ya David? Kan aku udah bilang, gak ada lagi yang bisa kamu harapkan dari aku. Kamu denger ya, Mei. Kamu pikir kamu bisa menolak aku? Kamu salah. Kamu pikir kamu bisa menghindar dari aku? Kamu juga salah, Mei. Dan kamu pikir kamu bisa bermain-main dengan aku? Kamu salah besar, Mei Ros. Kamu dengerin aku ya David. Pergi dari hidup aku. Kan dari dulu kamu yang mencapakan aku, bukan aku. Jadi tolong kamu biarin aku menjalankan hidup aku dengan tenang. Karena aku itu udah move on. Jadi aku ada hak atas masa depan aku, ngerti nggak? Mei, kamu dengar ya. Kamu salah, Mei. Yang seharusnya menjadi masa depan kamu itu adalah aku, Mei. Dan aku nggak akan membiarkan satu laki-laki untuk mendekati kamu, Mei. Dan kalau seandainya kamu memang sudah menikah, aku nggak akan segan-segan untuk bikin perhitungan buat pria itu, Mei. David, awas ya kamu jangan berani macam-macam. Percayalah, Mei. Sangat mudah bagi aku untuk menemukan di mana tempat tinggal kamu, Mei. Dave. Aduh, gimana nih? Gimana kalau David tahu aku tinggal di sini? Nggak. Aku nggak bisa ngebiarin David tahu kalau aku udah nikah lagi sama Pras. Aku nggak mau Pras terlibat dengan semua ini. Aku harus gimana? Sekarang, Meiros pasti sedang ketakutan dan dia berpikir 2 kali untuk menolak aku. Aku harus selalu ada di kehidupan kamu, Meiros. Gak dijawab, Mas. Ayah juga, Bu. Kenapa ya akhir-akhir hari ini kok gak mau jawab telepon kita? Ada apa ya sama dia? Kalaupun dia jawab telepon kita, pasti maunya ngomongnya buru-buru deh. Ada aja. Katanya sibuk lah, ada telepon masuk lah. Pokoknya banyak aja deh alasannya untuk mengakhiri percakapan dengan ibu. Bu, Ayah juga ngalamin hal yang sama. Setiap kali ditelepon, jawabannya singkat. Dan kesannya menghindar pertanyaan. Padahal Ayah telepon itu mau tanya kabarnya dia. Apa jangan-jangan hari ini marah ya sama kita? Bu, kita harus berhusnuzon sama Allah, Bu. Ari ini kan anak yang baik, anak yang pintar, anak yang soleh. Dia nggak mungkin menyakiti hati orang tuanya.
Apalagi sampai marah, Bu. Ya, aku tahu sih, Mas. Tapi nggak tahu ya, kayaknya ada yang nggak beres deh, Mas. Maksud Ibu? Naluriku sebagai ibu mengatakan ada sesuatu yang nggak beres. Dan sesuatu yang nggak beres itu pasti hal yang sangat krusial. Dan Arini nggak pengen kalau kita tahu. Ibu tenang aja. Selama ada ayah, nggak ada yang boleh berani menyakiti hatinya Arini. Apalagi si Pras itu. Kalau dia sampai macam-macam, ayah akan habisin dia. Asal dia tahu, urusan dia dengan ayah belum selesai. Dan gak akan pernah selesai selama dia belum menceraikan Meros. Aduh, sepatu kerjaku mana ya? Nah, Po Ati pasti tahu di mana. Po! Po Ati! Sepatu kerja saya mana, Po? Po Ati! Po, sepatu kerja saya di mana? Kayak suara Tuan Pras. Gue punya ide. Kalau gitu, jangan gue yang ngasih sepatunya ke tuan muda. Pagi-pagi udah berisik nyariin sepatu doang. Lagian disimpan di mana sih itu sepatu? Jangan-jangan dimakan tuh sama si Po Ati. Pantesan bibirnya jeber. Tapi gue ada ide nih. Kali ini gue bakal nolongin si Nyonya Falakor. Gue bakal bantuin dia. Siapa tahu habis ini gue dibaik-baikin, gaji Nunung dinaikin. Mana sepatu ya? Aduh, apa sih lu? Sekarang aja sakit. Gue ngeretek, aduh. Pak, kau tuh punya mata nggak sih? Apa matanya didengkul? Emang nggak lihat ada Nunung apa? Main tabrak-tabrak aja. Yang nggak punya mata tuh lu, hah? Lu main seradak seruduk aja. Lu nggak lihat badan gue segede gini, ya? Main tabrak aja. Kurang gede badan gue. Orang po yang salah, masa po yang nyolot sih? Udah, Nunung sibuk. Lu sibuk apa sih? So sibuk lu. Ngambil sepatunya Tuan Pras. Hah? Ngambil sepatu Tuan Pras? Waduh, lu mau nyolong? Nyolong? Enak aja, siapa juga yang mau nyolong? Po nggak denger tuh dari tadi Tuan Pras nyariin sepatunya. Jadi ya Nunung mau ambil, mau kasih sepatunya ke dia. Budak ya? Waduh, yang ada juga tuh yang budak lu. Emang lu nggak denger tadi tuh Tuan Pras manggil-manggil gue. Berarti gue yang lebih berhak menyerahkan sepatu itu ke Tuan. Paham lu? Gitu ya? Gitu ya? Bodoh amat, cepat-cepat dia dapat. Nung, tungguin Nung. Jangan lari lu. Gua gebok gue. Nunung, kamu ngapain lari-lari kayak gitu? Itu kan sepatunya Mas Pras. Nung, kamu nyolong ya terus ketahuan? Kok nyolong sih? Nyonya, Po. ini sepatunya Tuan Muda, Nyonya. Lompok, kok bawa sepatunya Mas Pras? Tolong kasihin ke Tuan Muda, Nyonya. Sekarang cepetan, Nyonya. Emangnya ada apa ya dengan sepatunya Mas Pras kok? Udah, Nyonya, jangan banyak tanya. Sekarang kasihin ke Tuan. Mumpung belum terlambat ya buruannya. Ya udah, sekarang jelasin kenapa kamu bawa sepatunya Pras. Pokoknya Nyonya sekarang pegang nih sepatu. Tuh, aku nggak ngerti. Kenapa sih sepatunya dikasihin ke aku, Po? Ya udah, Nyonya, jangan banyak tanya. Nyonya sekarang Nyonya kasihin ke Tuan Pras. Mumpung belum terlambat. Ayo buruan, Nyonya. Ini sepatu sekarang Tuan Pras itu lagi nyariin. Siapa tahu dengan Nyonya ngasih perhatian, Tuan Pras jadi luluh, jadi jatuh cinta sama Nyonya. Ya, oke. Po Ati! Ini Po Ati kemana sih? Dipanggil-panggil kok malah nggak datang-datang. Po Ati! Po! Ini aku suruh bawain sepatu malah nggak muncul-muncul.
Mas Pras. Masya Allah, kok bisa barengan sama Meros sih? Maksudnya Po Ati apa ya? Apa gara-gara dia tahu kalau Meros mau sediain sepatunya Mas Pras? Jadi dia minta aku buat ngelakuin hal yang sama. Maksudnya si Nunung apaan sih? Dia mau coba jebak aku. Emang ya si Nunung bikin malu aja. Ya tapi aku bingung kan, nggak mungkin juga semua sepatunya aku pakai. Makanya kamu harus milih. Dan kamu juga harus bersikap adil. Mei? Tapi aku nggak apa-apa kok. Kalau kamu nggak milih sepatu dari aku. Ya Allah, mudah-mudahan aja Tuan Pras nggak salah pilih ya. Mudah-mudahan Tuan Pras milih nyonya muda. Masalahnya dia kan istri tua. Yang lebih adil itu istri tua yang dipilih. Karena istri tua harus diutamakan. Gimana kalau aku ambil sepatu yang dibawakan hari ini aja? Mei, mohon maaf, aku nggak ada maksud apa-apa. Karena hari ini istri pertamaku, jadi hari ini aku pakai sepatu ini bawakan sama Arini. Nah, besok aku baru pakai sepatu ini bawakan sama kamu. Gimana? Enaknya jadi istri pertama. Selalu aja didahuluin. Istri kedua cuma bisa ngalah. Kapan ya Pras milih aku duluan ketimbang Arini? Nah, gimana, Mei? Kamu setuju? Iya, aku setuju kok. Alhamdulillah kalau kamu setuju. Aku ke kamar aku dulu ya. Bye. Gagal deh gue update gosip. Gimana sih Tuan Pras? Masa malah milih penyanyi Nyonya Arini? Lagian si Nyonya Falakor juga bukannya ngambek. Ngambek ya, kan kalau ngambek jadi seru, ada perang dunia ketiga. Ada cekcok lagi, update gosip baru lagi. Aduh. Aduh. Nenek lampir lagi nongol. Apa sih, Pak? Ngeplak-ngeplak orang sembarangan, sakit tau. Lu tuh jadi orang provokator banget sih. Mestinya lu tuh gue kasih pelajaran ya. Gue ambil gentong, lu keplakin ke kepala lu supaya otak lu kagak melompong. Ngerti lu? Lagian gimana sih, Pak?
Ini itu Nunung lagi mau cari informasi, Empok. Mau update informasi di sosial media. Lagi di rumah tuh sepi banget. Kalau ada drama dikit kan jadi hidup gitu. Aduh. Maksud lu tuh sepi banget kenapa? Lu tuh ya jadi orang ribet amat ya. Gak usah mikirin urusan orang. Urusan lu sendiri aja lu pikirin, ngerti? Lu kenapa diem? Ih sakit, Pok. Ini ada apa sih ribut-ribut kayak berdua? Enggak ada apa-apa. Enggak apa-apa. Ngajak bercanda, Empok dari tadi tuh. Tapi dijaga volume suaranya ya, takut ntar Akbar kebangun. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tuan. Empok kan tuh. Udah, Mas. Apa? Kemana lu? Mau kemana, rese lu? Aduh, mau ke belakang lah, Empok. Gimana sih? Tadi di sini lagi update informasi dimarahin keplak. Sekarang mau ke belakang juga salah. Dialangin lagi jalannya, udah kayak portal komplek tau nggak? Apa lu kata? Aduh. Portal komplek. Lu dengerin ya, lu itu kalau ngomong pelan-pelan, kalau ngomong hati-hati. Kalau Tuan sama Nyonya denger, mau apa lu? Takut kan lu? Empok juga dari tadi di belakang Nunung ngapain? Kepo juga kan? Pasti mau tahu juga kan? Gue itu ya, di belakang lu itu gue bukannya kepo kayak lu. Gue cuman mau liatin itu Nyonya ngasih sepatu ke Tuan. Itu doang. Deh, bohong. Pasti alasan doang kan? Emang doyan nguping juga kan? Nunung mah tahu isi hati Empok, nggak usah ngelak. Aduh, sakit tahu. Pak, lagu lu sakit tahu. Gue pelan-pelan begini. Ya tapi sakit tahu, Po. Nggak dikeplak-keplak mulu juga. 3 kali kalau memar gimana? Ntar nggak mulus lagi kulitnya Nunung. Laporin sama Tuan Pras baru tuh. Rasa lu. Lu laporin. Lu kira gue takut? Hah? Lu juga bakalan gue laporin ya. Di belakang Tuan sama Nyonya, lu selalu ngomongin mereka. Biar asal lu. Mau gue laporin? Si Poati tuh berese ya. Nyari ribut mulu sama Nunung. Gak tahu apa nih, kuping sakit, badan memar. Ntar kalau sampai kulit Nunung gak mulus lagi dia mau tanggung jawab apa? Lihat aja nih, bakalan Nunung balas. Nunung punya ide nih. Kayaknya gue harus bikin nih rumah jadi huru hara. Biar seru. Lagian berani-beraninya sih ngelawan Nunung. Ngapain ya? Telepon Bu Emi. Kalau misalkan Nunung ngompor-ngomporin Bu Emi, pasti nih rumah bakal seru lagi. Bakalan ada bahan gosip terbaru lagi. Soalnya pasti bakalan ada drama kayak di sinetron. Telepon ah. Waalaikumsalam. Nung, apa kabar kamu? Alhamdulillah. Iya Bu, ini Nunung telepon soalnya Nunung kangen banget sama Bu Emi yang baik hati. Azza min fadli Robi. Alhamdulillah, terima kasih Nung udah inget saya. Ih, kok tumben-tumbenan sih kamu telepon? Ada apa Nung? Kan udah lama kita nggak kontakan. Iya, udah lama Nunung nggak ngobrol sama Ibu. Bu Emi kok nggak pernah datang-datang ke sini sih Bu? Kamu yang bener aja Nung. Masa saya disuruh ke rumah majikan kamu? Ih, nggak mau lah. Ngapain juga saya ke sana? Loh, emangnya kenapa Bu? Kan sekarang Nunung tinggalnya udah sama Tuan Pras sama Nyonya Arini. Apa? Maksud kamu apa? Kamu udah ganti majikan, gitu ya maksudnya Nung? Bukan gitu Bu. Majikan Nunung sih masih sama, masih tetap Nyonya Meiros Bu. Ya terus apa maksud kamu? Aduh, saya tuh nggak ngerti Nung. Coba deh kamu lebih jelas lagi ngomongnya. Maksudnya gini loh Bu, jadi sekarang Nunung, majikan Nunung dan juga Den Akbar dibawa pindah ke rumahnya Tuan Pras dan juga Nyonya Arini. Jadi kita tinggal satu rumah Bu. Maksudnya gini loh Bu, jadi sekarang Nunung, majikan Nunung dan juga Den Akbar
Ntar dibawa pindah ke rumahnya Tuan Pras dan juga Nyonya Arini. Jadi kita tinggal satu rumah, Bu. Siapa, Bu? Ibu lagi telepon siapa? Suster Nunung. Itu Suster Meros. Nunung? Suster Meros? Ngapain dia telepon Ibu? Coba tolong di loudspeaker, Bu. Nung, jadi maksud kamu gini nih. Kamu bertiga tinggal satu atap sama Tuan Prasetya sama Bu Arini, gitu? Iya, Bu. Jadi sekarang Nyonya saya sama Nyonya Arini udah tinggal satu rumah. Udah kayak keluarga besar yang akur gitu, Bu. Suster Nunung, ini saya, Pak Surya. Tolong bicara yang jelas. Maksudnya, Prasetya mengajak istri mudanya tinggal satu rumah dengan Arini, anak saya. Iya, Pak. Begitu, Pak. Pokoknya intinya sekarang Nyonya Mei itu udah tinggal satu rumah sama Tuan Pras dan juga Nyonya Arini, Tuan. Nung, tapi kok kami nggak ada yang tahu? Nggak ada yang ngasih tahu kami selama ini? Sejak kapan? Baru-baru ini sih, Pak. Tapi Nunu juga nggak tahu deh kenapa Bapak sama Ibu nggak dikasih tahu. Nunu kira Ibu Emi tuh pasti tahu. No, kami tuh benar-benar tidak tahu menau soal ini. Kalaupun kami tahu, gak mungkin lah kami tinggal diem aja. Ya udah, kan sekarang udah Nunung kasih tahu kan, Bu. Keterlaluan bener-bener tuh si Pras. Masa dia pakai ngajak tinggal serumah? Ya udah deh. Ya udah Nung. Makasih banyak ya Nung untuk infonya. Iya, sama-sama Bu. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biar tahu rasa tuh. Lagian berani-beraninya sih nyari masalah sama Nunung. Nunung bikin nih rumah bakal huru-hara. Biar heboh. Biar ada adu domba antara mertua dan juga menantu. Lagian macem-macem sih. Nunung dilawan. Mas, kita harus segera sekarang juga ke rumah Pras, Mas. Kita harus buktikan kebenaran ceritanya Suster Nunung. Kita nggak bisa, Mas, tinggal diam aja, Mas. Oh, kasihan banget, Mas, kalau sampai ini terjadi. Arini bakal tersiksa hidupnya tinggal sama madunya. Tenang, tenang. Ayah nggak akan tinggal diam. Ayah akan bertindak tegas. Kurang ajar si Pras itu. Ini pasti ide gilanya dia. Berani-beraninya si Pras mengajak istri keduanya tinggal satu rumah dengan Arini. Mudah-mudahan biadab. Tega-teganya sih si Pras nyakitin anak kita, Mas. Anak yang sudah kita besarkan dari kecil penuh dengan kasih sayang. Sekarang dia seenak-enaknya mencabik-cabik hati Arini, Mas. Ayah akan buat perhitungan sama dia. Dan dia harus membayar kebiadaban dia. Dan kalau perlu, ayah akan mengubarkan perkawinannya dia. Dan ayah yakin, kali ini Arini pasti setuju. Ya, Mas. Mudah-mudahan Arini segera terbuka mata dan pikirannya dia bahwa dia udah salah mengambil keputusan untuk memaafkan Pras. Aduh, aku bayang dia harus tinggal sama madunya, Mas. Pasti hatinya sangat sakit. Kau masih cantik, Mei, walaupun kamu punya satu anak. Tapi kenapa Pras nggak bisa mencintai kamu? Mei, baru aku sadar, Mei. Ternyata kamu lebih cantik dari yang pernah aku bayangkan, Mei. Siapa itu? Nung? Nung, itu kamu ya, Nung? Nung? Kok nggak ada ya? Apa itu cuma perasaan aku?
David, kamu ngapain di sini? Dan di mana kamu tahu ini rumah aku? Halo, Mei. Akhirnya kita bisa berjumpa lagi, Mei. Apalagi bisa berjumpa di rumah baru kamu ini, Mei. Dari mana kamu tahu kalau rumah aku ada di sini? Nggak penting dari mana aku tahu, Mei. Yang penting, sekarang aku udah ada di sini. Dan malam ini, kita akan menyelesaikan semuanya, Mei. Atau, aku nggak akan pergi dari rumah ini. Mei? Mei? Mei, kamu di dalam kan? Hari ini? Hari ini. Siapa hari ini? Enggak. David nggak boleh tahu siapa hari ini. Perkawinan aku sama Pras bisa hancur. Mei? Mei Rose? Sini aku. Sini. Cepetan masuk. David, kamu datang ke sini buat ketemu sama aku kan? Mei, kalau kamu nggak jawab, aku masuk ya. Mei. Mei. Assalamualaikum. David, udah cepetan masuk. Cepetan. Siapa dia? David, kamu jangan banyak nanya dan jangan banyak ngomong. Pokoknya dengerin aku terus langsung masuk ke sana. Tapi, Mei, kamu kenapa segini takutnya merahasiakan aku dari perempuan itu? Dia siapa? Dia bukan siapa-siapa dan itu bukan urusan kamu. Jadi mendingan kamu masuk. Cepetan, David. Aku mohon pengertian kamu untuk kerja sama aku. Kamu mau kerja sama aku? Coba kamu bilang, mungkin aku bisa bantu kamu. Tapi kamu ingat, semua ada bayarannya. Apaan sih kamu, David? Kamu coba memeras aku. Enggak, aku nggak memeras kamu. Tapi dengan semua apa yang telah terjadi di masa lalu, aku yakin itu mudah bagi aku untuk mendapatkan kamu kembali. Ya, itu sama aja sama pemerasan. Kamu salah, Mei. Itu cuma sebuah peringatan. Kalau di dunia ini nggak ada yang gratis. Dan yang namanya kerjasama itu merupakan sebuah penilaian. Dan aku mau imbal balik dari itu. Mei, aku udah di dalam loh. Mei, kamu di mana? Masuk. Dengar ya, David. Kamu nyoba mengancam aku juga bisa mengancam kamu. Kamu mau ngancam aku? Silakan. Coba kamu sebutin ancamannya. Kalau kamu masih mau melihat aku di dunia ini, kamu cepetan masuk ke ruangan itu dan jangan keluar. Kalau tidak... Kalau tidak apa? Kalau tidak, kamu udah siap menemukan aku bersimbah darah di sini. Maksud kamu mau bunuh diri? Harusnya kamu nggak nanya. Mei, maksud kamu apa, Mei? Kamu mantan pacar aku kan? Harusnya kamu tahu semuanya, David. Mei, tapi Mei... Kamu ingat kan apa yang udah terjadi? Kamu ingat kan kata-kata dokter? Mei? Eros? Mei? Eros? Mei? 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 Kamu kenapa, Mei? Mei? Mei, dengerin aku, Mei! Mei? Mei, Ros! Mei! Sebetulnya Nona Mei Ros itu harus menjalani pemeriksaan rehabilitasi secara menyeluruh. Rehabilitasi, dong? Iya.
kami harus melakukan pemeriksaan terhadap kondisi mental. Memangnya ada apa dengan kondisi mentalnya Meros, Dok? Nona Meros mengalami trauma masa kecil yang sangat membekas dalam ingatannya. Jiwanya terluka dan itu bisa berakibat fatal di kemudian hari jika tidak mendapat terapi intensif. Fatal bagaimana maksudnya, Dok? Setiap kali pasien mengalami tekanan, maka yang terpikir adalah mencari jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Dan bunuh diri dianggap sebagai solusi yang terbaik. Dia juga berpotensi mengalami burnout, suatu kondisi di mana dia menganggap dirinya sebagai zombie yang sudah tidak memiliki semangat hidup. Gimana? Kamu ingat kan? Ingat kan kamu, David? Iya. Yaudah, kalau kamu ingat, kamu cepetan masuk ke sana. Cepetan. Mei, kamu di mana, Mei? Mei. Udah cepetan masuk. Mei. Ah, ya ampun, ternyata tuh kamu di sini. Iya, Mbak. Mbak, maaf, Mbak. Tadi aku baru beres-beres. Iya, nggak apa-apa, Mei. Ini aku mau ngantar baju-bajunya Mas Pras. Kalau aja dia tidur di sini saat hari kerja, jadi nggak perlu bolak-balik ke kamar aku. Iya, Mbak. Aku tuh mau kamu bisa melayani Mas Pras selayaknya seorang istri saat suaminya mau pergi kerja. Kamu yang nyiapin bajunya, dasinya, sepatunya. Iya, Mbak, ya. Ini tuh baju yang disukai Mas Pras. Warna-warnanya itu warna biru. Dia tuh paling suka sama warna biru. Sampai kadang-kadang dia tuh kayak kelihatan gak ganti-ganti baju. Yaudah yuk, aku bantuin rapiin ke lemari. Mbak, udah nggak usah, Mbak. Aku bisa sendiri. Nggak enak, Mbak. Oh, nggak apa-apa kali. Aku kan cuma mau bantuin rapihin aja. Mbak Rini kalau mau aku jadi wanita sesungguhnya, biarin aku belajar rapiin bajunya Mas Pras sendiri. Oh, iya juga sih, kamu bener. Ya udah kalau gitu, aku tinggalin kamu ya. Kalau kamu butuh bantuan, jangan sungkan panggil aku. Iya, Mbak. Keluar. Tadi kan aku udah bilang. Aku kan udah bilang jangan keluar. Mei, siapa juga yang keluar? Kamu pikir aku bodoh apa? Aku ngeliat kamu, tau nggak? Lagian perempuan itu juga siapa sih? Kamu sampai panik gini segala? Itu sama sekali bukan urusan kamu. Ya aku nggak peduli lah, itu masalah yang lain. Dan yang penting sekarang adalah urusan kita berdua. Maksud kamu? Meros, kamu ingat ya? Di kedatangan aku selanjutnya, kamu udah harus siap. Siap. Siap buat apa? Siap untuk pergi sama aku. Dan kalau kamu nggak siap, aku yang akan maksa kamu untuk keluar dari rumah ini. Arini? Waalaikumsalam anak cantik. Pok, Bang Kumis di mana ya, Pok? Bang Kumis dia lagi manasin mobil. Emang ada apa? Loh, ini ceritanya bulan puasa tetap ke sekolah. Nggak ada libur ya gitu? Enggak lah, liburnya pas udah mau lebaran. Oh, liburnya pas mau lebaran.
Waduh, puasa-puasa cantik sekolah. Nanti kalau lapar gimana? Puasa itu bukan berarti kita harus males-malesan. Kalau kita tetap rajin saat puasa, rahmat yang kita dapat lebih banyak. Kalau kita bermalas-malesan, itu bisa jadi makruh, Po. Oh, ya ampun si cantik. Hebat banget sih. Sampai tahu sejauh itu. Empok aja nggak tahu. Mungkin Empok tahu, tapi Empok lupa kali. Ya bener. Bisa jadi Empok lupa. Yaudah, Nade berangkat sekolah dulu ya, Empok. Iya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Solehah banget si cantik. Bagaimana mungkin sih Arini bisa bertahan dengan kelakuannya Pras? Bener deh Pras tuh, gak pakai otak. Sudah bukan waktunya lagi untuk bertahan, Bu. Dan seharusnya dia itu mundur sejak lama. Mas, kita sekarang harus mengambil tindakan tegas. Aku tuh udah capek, Mas. Lihat Arini anak kita terus-menerus disakitin. Ini namanya kekerasan mental. Iya, Bu. Kita lihat aja gimana reaksinya Arini. Pokoknya aku nggak mau lagi lihat Arini hatinya terus-menerus dicabik-cabik seperti ini. Aku yang melahirkan, Mas. Aku yang merawatnya. Memangnya Prasetya itu siapa? Berani-beraninya dia menghancurkan permata yang udah aku rawat, aku jaga dengan segenap jiwa dan raga. Ini sudah kelewat batas. Dan ayah harus segera mengakhirinya. Lama banget sih. Nggak sabar nih Indra ketujuh gue. Bibir gosip ajaib mau bekerja. Ini Bu Emi lama banget sih nggak nyampe-nyampe. Ih, mana ya? Waduh, suster kepo ngapain dia bolak-balik aja udah kayak setrikaan rusak. Lama-lama tuh Ubin angus. Ngapain sih? Udah dibilangin nggak usah ngintip-ngintip kerjaan, ngintipin orang aja. Empok di sini dibayar kerja tuh buat kerja. Wah, apa sih kerja? Tuh lihat no, sampai no. Si suster kepo tuh lagi ngapain dia di sono tuh? Itu suster emang cantik. Hah? Cantik lu bilang? Mate lu siwer, mate lu rabun. Cantik kan juga gua kemana-mana enak aja lu. Jangan berisik. Jangan berisik, rese. Assalamualaikum, No. Waalaikumsalam, Bu. Pak. Mana majikan kamu? Ada di dalam lagi main sama Den Akbar. Tuh, Mas. Dengar nggak, Mas? Kurang ajar kan si Pras tuh? Berani-beraninya sih dia ngajak istri mudanya tinggal di rumah anak kita. Udah gitu kan, Mas, gimana coba Mas bayangin perasaannya Arini. Dia harus melihat istri muda suaminya lagi seneng-seneng gendong bayinya. Sementara anak kita kan lagi berjuang, lagi berobat untuk bisa mendapatkan anak lagi. Si Pras itu benar-benar keterlaluan. Harusnya dia bisa menjaga perasaannya Arini. Wah, itu mah gimana ya Pak? Saya juga bingung ngomongnya. Setiap malam ya, Nyonya Arini sama Tuan Pras itu berantem gara-gara Nyonya Meiros. Sampai Nyonya Arini itu nangis. Terus si Tuan Pras bukannya minta maaf, malah apa? Iya, malah pergi ke kamarnya Nyonya Meiros. Ya ibu bapak pasti tahu lah ya, pengantin baru kalau di kamar ngapain aja. Terus bisa sampai pagi lagi. Padahal kan Bu Arini aja nangisnya belum kering. Astagfirullahaladzim. Keterlaluan banget sih si Pras itu. Tiga-tiganya Pras bersenang-senang di atas penderitaannya Arini. Kurang ajar dia. Dasar manusia biadab. Ngapain itu suster kepo nemuin Doro? Emang dia kenal apa? Tahu tuh. Ya ampun. Sampai merah mukanya Doro. Ada apa ya? Udah kayak panci panas tuh mukanya Doro. Gua rasa nih si suster kepo itu ngompor-ngomporin Doro deh. Iya.
Kan nggak biasanya, bukan Doro kayak begitu. Biasanya kan mukanya adem banget, kayak Kali Ciliwung. Lu kalau ngomong Kali Ciliwung. Kali Ciliwung itu kotor, bau lagi. Itu kan dulu, sekarang kan kagak. Alelu sih. Kalau gitu kita labrak aja yuk. Jangan main labrak aja. Udah lupa apa ya? Waktu kejadian yang di kolam, hah? Kita yang labrak orang, tahu-taunya malah Tuan Pras. Emang mau dipecat? Nggak mau sih. Nah, iya. Bener juga apa kata lu. Kita tunggu aja, ya. Apa maunya dia? Kalau emang bener itu si Suster Nunu ngomporin Doro, lihat aja. Gua nggak bakalan tinggal diem. Gua makan dia. Hah? Lu makan? Gua makan orang? Lu gua makan orang. Emang dia makanan? Maksudnya gua hajar. Bilang dihajar, jangan bilang dimakan. Kan yang dimakan begini. Udah, berikan. Waduh. Waduh. Kalian kacau nih. Tuh lihat. Iya, gua udah lihat. Bu, kita masuk. Bu, sebentar. Masalah ini kalau bisa jangan bawa-bawa Nunung ya. Ibu sama Bapak di dalam nanti jangan sampai bilang ke Tuan Pras atau Nyonya Meros kalau kalian tahu masalah ini dari saya. Insya Allah, kamu tenang aja, aman. Saya justru berterima kasih sama kamu karena kamu udah kasih tahu kepada kami. Sama satu lagi, Bu. Kalau nanti ada yang bilang Nyonya Meros pindah ke sini atas keinginannya Ibu Arini, jangan percaya ya, Bu. Bohong itu. Tahu dari mana kamu? Ya saya tahu lah. Nyonya Meros itu pasti ngerenge-renge, minta-minta, maksa-maksa sama Tuan Pras untuk pindah ke sini. Ya, Tuan Pras pasti akhirnya nggak tega. Namanya juga istri muda. Mbak, makasih ya udah mau ngajarin aku masak. Aku jadi nggak enak. Nggak perlu pakai nggak enak gitu lah, Mi. Lagian kan kita ini masak untuk berbuka puasa nanti. Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda bahwa barang siapa yang menyiapkan makanan untuk orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Maksudnya, Mbak? Jadi gini nih, maksudnya puasa nggak puasa, kalau kita menyiapkan makanan untuk orang yang berbuka, kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Nah, coba kamu bayangin, kalau kita puasa, pahalanya akan jadi berlipat-lipat loh. Wah, ternyata banyak juga ya kelebihan puasa. Ya, tapi tetap aja Mbak, aku nggak enak. Habisnya aku biasa sendiri. Mei, kamu tuh jangan merasa sendiri lagi. Lagian kan, sesama muslim kita itu saling bersaudara. Dan perlu kamu ingat, aku itu udah menganggap kamu seperti saudaraku sendiri. Ya Allah, apa aku nggak salah dengar? Hari ini nganggap aku seperti saudaranya sendiri. Padahal aku udah menyakitin dia dengan perkawinan segitiga ini. Arini? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Jadi benar apa yang Ibu dengar? Kalian tinggal satu rumah? Bu, duduk dulu ya, Bu. Aku akan menjelaskan semuanya sama Ibu. Kamu tuh udah kehilangan akal sehat ya? Kamu mau menerima perempuan ini untuk tinggal sama-sama kamu? Bu, semua ini nggak seperti yang Ibu bayangkan. Meros, kamu berani-beraninya tinggal bersama anak saya setelah apa yang sudah kamu lakukan kepada dia? Bu, tahan emosi Ibu. Bu, aku mohon, Bu, Ibu duduk dulu. Biarin aku bicara dulu sama Ibu. Bagaimana mungkin, Sirin? Perempuan sepintar kamu mau tinggal bersama dengan istri muda suami kamu dalam satu rumah? Nggak masuk di akal Ibu. Astagfirullahaladzim, Bu.